kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk lebih sempurna bacaan kita terhadap Al-Quran, maka yang harus kita pelajari adalah bab tafkhim dan tarqiq. Tafkhim adalah membesarkan suara huruf-huruf yang harus dibesarkan. Sebaliknya tarqiq adalah menipiskan huruf-huruf tertentu yang harus dikesankan dengan suara tipis. Karena sesungguhnya inilah yang ditalakikan, yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat kepada kita semua terkait dengan bab at-tafkhim wa tarqiq. Oleh karena itu tidak mungkin bacaan kita sempurna kecuali kita harus mampu membaca Al-Quran dengan tafkhim dan tarqiq ini. Maka di antara yang harus kita tafkhimkan adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah berarti adalah lafaz Allah. Lafaz ini harus ditafkhimkan ketika kita membacanya di awal ayat. Misalnya ketika kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun ayat yang lain Allahu nurus samawati wal ard. Begitu juga harus ditafkhimkan lafzul jalalah ini ketika kita membaca lafzul jalalah sebelumnya ada lafaz atau huruf yang berharokat fathah atau dhammah, seperti kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ataupun innallaha ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya lafzul jalalah harus dibaca tarqiq apabila sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Misalnya yang lain afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Itulah lafaz pertama yang harus kita ketahui kapan ditafkhimkan dan kapan ditarqiqkan, dan ini memerlukan satu latihan yang terus-menerus agar kita bisa membayangkan dengan tepat bagaimana lafzul jalalah yang mufakham. Jadi bukan sekedar bersuara seperti huruf W dan O, wo, tapi dia juga harus ada suasana yang tebal. Misalnya Allah. Yang kurang tepat adalah ketika kita membaca Allah. Maka yang mufakham adalah Allahu nurus samawati wal ard. Selanjutnya yang harus kita baca mufakham adalah huruful isti'la. Apakah dalam keadaan fathah, dhammah, kasrah, semua huruf isti'la harus ditafkhimkan. Satu contoh ketika kita membaca min syarril waswasil khannas. Jadi bukan sekedar ada suara kha saja, tapi juga harus ada suara yang mufakham. Ataupun yang lain ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bukan sekedar gha mag, tapi wa mau. Tentunya dalam huruf isti'la apabila berharokat kasrah, ketebalannya di bawah ketika dia berharokat fathah ataupun dhammah, ataupun huruf isti'la itu sendiri sukun sebelumnya fathah atau dhammah, seperti ayat tadi ghairil maghdubi alaihim, dan seterusnya. Yang harus kita ingat juga, dan ini sudah kita pelajari dalam bab ikhfa ketika kita belajar hukum
nun sakinah dan tanwin, bahwa huruf isti'la mempengaruhi tebalnya nun mati atau tanwin ketika dia menjadi bacaan ikhfa. Seperti firman Allah, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Nah, di sini kita ada huruf dha, ada huruf kha, ini semua memerlukan suara yang mufakham. Sekali lagi, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Contoh yang lain misalnya, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba." 'Adzaban qariba. Bedakan antara anzar dengan 'adzaban qariba. Terasa sekali pada anzarnakum suara ikhfa terdengar dengan muraqqaq, sedangkan pada adzaban terdengar suara mufakham. Ya, tentunya dikecualikan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan kha, karena yang terjadi adalah hukum izhar. Ya. Tapi pada huruf-huruf yang lain, apakah bertemu dengan shad, dad, ta, maka harus ditafkhimkan. Ya. Satu contoh yang lain, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Lailan tawila. "Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Ya, itulah bagian yang kedua yang harus ditafkhimkan, yaitu huruf isti'la. Berikutnya adalah ketika kita membaca huruf ra, maka huruf ra harus kita tafkhimkan ketika pertama dalam keadaan berharokat fathah, seperti firman Allah, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Bedakan apabila tidak kita tafkhimkan. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka." Rabbuka kita tafkhimkan. "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Ataupun "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din." "Alhamdulillahi rabbil alamin." Begitulah suara ra yang mufakham, ya, yang akan menambah kefasihan bacaan kita insyaallah. Ya. Begitu juga harus ditafkhimkan ketika berharokat dhammah, seperti ketika kita membaca ayat, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Ruwaida. "Falahum ajrun ghairu mamnun." Ajrun ghairu mamnun. Bedakan kalau tidak ditafkhimkan menjadi ajrun. Ajrun, ini ajrun ghairu mamnun. "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim." Innal ladzina kafaru. Itulah yang kedua, ra ditafkhimkan apabila berharokat dhammah. Selanjutnya, ra juga ditafkhimkan apabila sebelumnya, huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun juga berharokat dhammah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yarzuqukum." Ataupun yang dhammah, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Sekaligus kita mengingat pelajaran sebelumnya. Selanjutnya ketika
kita waqaf satu ayat, apabila sebelumnya fathah, maka ra harus dibaca mufakham. Misalnya kita waqaf pada firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bedakan apabila tidak kita tafkhimkan, fasalli lirabbika wanhar. Wanhar ditafkhimkan, fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tidak ditafkhimkan, inna syani'aka huwal abtar. Ini bacaan yang tidak tepat, ya. Jadi ditafkhimkan menjadi inna syani'aka huwal abtar. Begitu juga apabila ketika kita waqaf sebelumnya berharokat fathah, ya. Ini juga harus ditafkhimkan, ya. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Baik, kita lanjutkan. Ditafkhimkan juga huruf ra ketika kita waqaf, ya, di mana sebelumnya fathah dipisah oleh huruf alif ataupun dhammah yang dipisah oleh huruf waw. Misalnya ketika kita membaca Al-Azizul Ghaffar, ya, sedikit kita baca beberapa ayat, ya. Khususnya ketika kita membaca firman Allah di surat Shad, ya, di situ banyak kita waqaf pada huruf-huruf ra yang sebelumnya fathah dan dipisah oleh alif, ya. Misalnya firman Allah, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Ya, di sini kita banyak mengingat kembali, ya, huruf-huruf yang telah kita pelajari tadi. Misalnya huruf kha harus mufakham. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Ataupun waqaf pada ra yang sebelumnya dhammah dan dipisah oleh waw, ya, harus ditafkhimkan, ya, firman Allah wat-tur. Bedakan kalau tidak ada tafkhim, wat-tur, wat-tur, ini tanpa tafkhim, ya. Kita tafkhimkan wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil mar. Ingat yang tadi ra ditafkhimkan apabila sebelumnya huruf fathah. Was saqfil marfu' wal bahril masjur. Itulah mentafkhimkan ra yang sebelumnya huruf fathah, kemudian ada alif ataupun dhammah, kemudian ada huruf waw. Selanjutnya ra ditafkhimkan, ya, ketika kita waqaf sebelumnya fathah ataupun sebelumnya dhammah, namun terpisah oleh satu huruf yang sukun, ya. Misalnya firman Allah
wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Bedakan kalau tidak ditafkhimkan wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ditafkhimkan wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Begitulah mentafkhimkan ra yang sebelumnya huruf sukun, sebelumnya lagi huruf berharakat fathah ataupun dhammah, ya. Selanjutnya ra ditafkhimkan apabila didahului oleh hamzatul wasl. Dan untuk mengetahui apakah ini hamzatul wasl ataupun yang lain, ini harus belajar bahasa Arab. Dan jika kita tidak mampu belajar bahasa Arab, di buku ini, Pedoman Daurah Al-Quran ini telah kita lakukan upaya menginventaris seluruh ayat-ayat yang diawali dengan huruf isti'la, sehingga setiap kalimat-kalimat yang diawali oleh hamzatul wasl, sehingga kita bisa langsung mentafkhimkan setiap ra yang diawali oleh hamzatul wasl, ya. Ayat yang sering kita baca yang diawali oleh hamzatul wasl seperti kita membaca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Firman Allah yang lain, liman irtada. Selanjutnya yang terakhir, ra ditafkhimkan, dibaca dengan suara yang besar, ya, apabila setelah ra ada huruf isti'la, ya. Maka walaupun sebelum huruf ra berharakat kasrah, maka ra harus dibaca dengan tafkhim atau mufakham, ya. Misalnya firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Ataupun firman Allah yang lain, fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Selanjutnya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ra ditarkikkan atau dibaca dengan suara yang tipis apabila ra tersebut berharakat kasrah, ya. Misalnya firman Allah, tajri min tahtihal anhar. Tajri li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita. Dan insyaallah ini kita mudah untuk mempraktekkannya, ya. Bedakan apabila ra muraqqaq, ra yang seharusnya tipis dibaca tebal, ya. Misalnya membaca rihlatash shita, maka yang benar adalah rihlatash shita'i was-shayf. Insyaallah ini jarang terjadi kesalahan, ya. Namun yang sering terjadi apabila ra yang kasrah ini sebelumnya ada fathah, ya, maka kecenderungannya orang membaca dengan mufakham, ya. Maka perhatikan misalnya pada ayat mutaharrifan liqital. Mutaharri, ya. Di sini sering terbawa menjadi mutaharri. Hati-hatilah pada ayat ini yang terdapat di surat Al-Anfal, ya. Begitu juga ra dibaca tarqiq apabila sebelumnya berharakat kasrah dan setelah ra bukan huruf isti'la, ya. Misalnya firman Allah, Fir'auna wa Thamud. Fir'auna, pada ayat yang setelah ra huruf isti'la maka harus ditafkhimkan, ya. Selanjutnya ra dibaca tarqiq, ya.
ketika kita sukun, ketika kita waqaf pada huruf ra, di mana sebelumnya ya sukun, sebelumnya lagi huruf berharakat kasrah. Ya. Jadi ini cukup banyak dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah, Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna Allaha sami'un basir. Ya, perhatikan saat mentarkikkan ra seperti ini, usahakan tidak terjadi perubahan bibir, ya, karena kalau berubah akan terdengar dengan suara yang mufakham. Ya. Selanjutnya dibaca tarqiq ketika kita waqaf pada ra yang sebelumnya berharakat kasrah, ya, dan dipisah oleh huruf yang sukun. Ya. Misalnya firman Allah, lidhi hijr, ya. Lidhi hijr. Ataupun firman Allah yang lain yang mirip seperti ini, maka harus kita baca dengan tarqiq. Ya. Selanjutnya terdapat huruf ra yang dibolehkan bagi seorang pembaca untuk membaca dengan tafkhim atau tarqiq. Dan ini tidak banyak di dalam Al-Quran. Misalnya ketika kita membaca firman Allah di surat Asy-Syu'ara pada ayat kullu firqin kattaudil azim. Firqin di sini bisa kita baca tipis, bisa juga kita baca dengan mufakham tebal. Kullu firqin kattaudil azim. Ya. Di sini dibaca, boleh dibaca dua-duanya, ya, tafkhim atau tarqiq, ya. Karena ra di sini setelah ra di sini ada huruf isti'la, ya. Sementara huruf isti'la-nya dalam keadaan berharokat kasrah, ya. Sehingga berlaku dua bacaan. Begitu juga pada kalimat al-qitr di surat Saba, ainal qitr dibaca mufakham, bisa juga dibaca muraqqaq, ainal qitr. Selanjutnya pada ayat-ayat yang mengalami hadzf atau pembuangan huruf ya, seperti firman Allah, wal-laili idza yasr, mufakham ataupun dibaca muraqqaq, wal-laili idza yasr. Ataupun pada surat Al-Qamar, ya, fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur, baca muraqqaq, fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Ini alasan mengapa boleh dibaca muraqqaq atau mufakham, karena ada ya yang terbuang. Aslinya idza yasri, ketika dibuang boleh dibaca salah satu hukum yang ada, mufakham atau muraqqaq. Begitu juga firman Allah, fa kaifa kana adzabi wa nudhuri, ya-nya dibuang sehingga berlaku mufakham ataupun muraqqaq. Inilah sedikit untuk memperkaya contoh pada ra yang mufakham karena sebelumnya ada hamzatul wasl.